Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iyad Madani dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Daulah Utsmani. Berikut adalah konten yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, sejarah Daulah Utsmani. Kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Ketiga, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Keempat, kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Yang kelima, Ibroh. Sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari suku di Turki Barat, yaitu suku Kai, saat Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai. Pemimpin suku Kai ini, Sulaiman Shah, meminta perlindungan kepada Jalaluddin Mungurbiti, penguasa Transoksania. Namun pada akhirnya Transoksania dikuasai oleh Mongol. Kemudian Sulaiman Shah pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan, namun mereka terhalang oleh sungai yang luas dan pada saat menyeberang sungai Euphrates datang banjir hingga mereka terbawa arus dan meninggal. Sulaiman meninggalkan 4 orang anak, yaitu Sankurtakin, Tokday, Ertokrul, dan Dandan. Setelah meninggal, keluarganya terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang ingin pulang ke daerah asal dan kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertokrul dan Dandan. Dalam perjalanannya, Ertokrul diangkat sebagai pemimpin hingga akhirnya menetap di Anatolia. Ketika pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk bertengkar dengan Kekaisaran Bizantium, Ertokrul dan pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mereka menang. Atas bantuannya, Ertokrul diberi hadiah berupa daerah di pergunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertokrul mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan daerah pesisir Laut Hitam, Kebrusa hingga Eskişehir. Oleh Alauddin I, Ertokrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor sultan, sedangkan Ertokrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada 1288 Masehi, Ertokrul meninggal dunia dan Alauddin I mengangkat putranya bernama Utsman untuk menggantikannya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey dan diberikan daerah yang lebih luas, serta dapat memakai mata uang sendiri, bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljukruk, namun dapat dikalahkan oleh Utsman. Tak lama, Alauddin I meninggal dunia. Hal ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota kerajaan ini pertama di Qorohizar atau Iskishyar. Strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Berikut merupakan pemimpin-pemimpin Daulah Utsmani. Pertama, Utsman. Beliau merupakan pendiri Daulah Utsmani. Utsman berhasil membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih atau Al-Ghazi yang terdiri dari Ikhwan atau persaudaraan Tarekat Baktashi. Utsman juga berhasil membebaskan kota Bursa. Selanjutnya, Orhan. Beliau memindahkan kerajaan dari Kuroh ke Bursa. Orhan berhasil mendirikan Sadr Azam atau Perdana Menteri yang diberikan ke adiknya melalui sendiri yaitu Alauddin. Di era ini juga dibentuk tentara khusus dengan nama Iskisyriyah atau Jenisari. Berikutnya Murad I. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dalam waktu yang bersamaan, menaklukkan Adrianople dan dijadikan ibu kota baru. Beliau juga membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Berikutnya Bayazid I. Bayezid I mendapat gelar Yaldrum atau kilat karena berhasil meluaskan wilayah dalam waktu yang singkat. Hal tersebut mencemaskan Paus yang kemudian Paus mengadakan penyerangan dan terjadi perang salib. Pada masa ini, Konstantinopel hampir dikuasai, namun tidak jadi karena munculnya serangan tentara Mongol
di bawah pimpinan Timur Leng, namun sayangnya Bayezid kalah dalam peperangan tersebut. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Setelah kekalahan dari Timur Leng, kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Muhammad I juga disebut pendiri Daulah Utsmani periode kedua yang membawa Daulah Utsmani ke puncak kejayaan. Berikut beberapa pemimpin Daulah Utsmani periode kedua. Pertama, Muhammad I. Beliau menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu menamaikan kekhalifahan Utsmani. Beliau juga memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Bursa. Berikutnya, Murad II. Beliau merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Pemimpin berikutnya yaitu Muhammad II Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang, dan juga strategi yang baik. Di Konstantinopel terdapat sebuah gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia, kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Akhirnya, kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul. Bayezid II. Bayezid II sangat perhatian terhadap pergaulan dan sarana umum, takaya, zawiyah, atau tempat berhalwat para sufi. Kemudian Salim I. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Nah, berikutnya adalah pemimpin berikutnya, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani, gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, membuat undang-undang karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani. Daulah Utsmaniyah pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Pada masa Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Berikutnya kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Faktor runtuhnya Daulah Utsmani, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. Poin kedua yaitu melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa, kemudian gerakan oposisi sekuler. Berikutnya Ibroh. Daulah Utsmani mampu melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya sebagai daulah yang berjaya di Asia dan Eropa. Pada masa itu puncak kejayaan Islam berhasil mendapat puncak tertinggi dengan gabungan kekuasaan tiga benua yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Menaklukkan Konstantinopel yang menjadi simbol kekuatan Eropa berhasil diambil alih oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga kemudian menjadi simbol kebesaran dan kekuatan Daulah Utsmani. Kemajuan dalam bidang arsitektur, kesenian, dan budaya pada masa Daulah Utsmani terbilang sangat maju. Sejarah Islam mencatat kiprah dan perjuangan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan cinta emas sebagai pemimpin muslim tersukses. Daulah Utsmani mulai melemah karena ketidakmampuan para penguasa dan dalam menjalankan roda pemerintahan. Gaya hidup yang mewah, foya-foya, dan berlebih-lebihan di kalangan pembesar istana sehingga banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam keuangan negara. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita sebagai pemuda sama sekarang harus bisa mengambil contoh yang positif dan membuang yang negatif dari Daulah Utsmani ini sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan tentunya memiliki akhlak yang lebih baik pula. Saya kira cukup presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.